Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua hingga mempertemukan kita kembali di program Tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullah taala wa rahimah. Dan alhamdulillah Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai program kita, mari kita menyapa Ustaz kita dahulu. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah kita dipertemukan kembali. Baik, sebelum itu, bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar Facebook, YouTube, dan Instagram akun media @AbuYusufUbaidBima_official. Baik, pertanyaan pertama, kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Afwan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, orang yang sudah meninggal tapi utang puasanya belum dibayar, apakah harus dibayarkan atau difidyahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pembahasan utang puasa itu, pertama kita sebenarnya perlu pertanyakan dulu kepada ahli waris, dia tidak berpuasa kenapa sebelumnya. Apabila karena sakit hingga meninggal, maka ini kan sakit terakhir itu dia fidyahkan. Ya, karena itu bisa dikatakan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya itu fidyah, tidak qadha. Itu fidyah, tidak qadha. Kemudian adapun kalau utang sebelumnya, utang puasa sebelumnya tidak sempat dia qadha, kemudian meninggal rahimahullah, maka ini sunnah untuk para walinya mempuasakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyam tama anhu waliyuh." Siapa yang meninggal dan ada utang puasanya, maka walinya puasakan untuknya. Ini hukumnya disunnahkan. Kalau mereka fidyahkan, boleh juga. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua, pertanyaan berikutnya kami bacakan. Ana musafir, tapi sebelum salat duhur, ana telah tiba di rumah ana sendiri. Lalu ana mengqadha salat duhur ana 2 rakaat dan asar 2 rakaat di waktu salat duhur. Jadi pertanyaan ana, apakah perlu mengulang salat ana di jam-jam semestinya? Musafir, terus ini masalah karena ada qadha. Coba ulang. Ana musafir, tapi sebelum salat duhur, ana telah tiba di rumah ana sendiri. Lalu ana mengqadha salat zuhur 2 rakaat. Kenapa mengqadha? Musafir kemudian mengqadha. Coba penanya nanti tulis ulang pertanyaannya, apa maksudnya mengqadha salat zuhur. Tulisannya mengqadha? Mengqadha. Nah, nanti coba ditulis ulang. Kita lanjut dulu yang lain sambil menunggu. Sambil menunggu, kita bacakan pertanyaan yang lain. Bismillah. Apabila kita menjamak qashar salat maghrib dan isya di waktu maghrib, apakah setelahnya langsung bisa melaksanakan salat witir? Baik. Salat witir itu kan waktunya adalah setelah melaksanakan salat isya, salat malam. Iya. Jadi kapan kita majukan isyanya di waktu maghrib, sudah boleh witir.
sudah boleh witir karena sudah masuk malam. Maksudnya maghrib itu sudah masuk malam. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, bolehkah seorang akhwat yang bercadar memakai baju bodoh untuk seragaman dengan keluarga saat acara pernikahan saudara atau sebaiknya bagaimana Ustaz? Kalau acaranya terpisah antara laki-laki dan perempuan, tentunya dibolehkan karena hijabnya dia waktu itu adalah hijab yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini kalau dipisah. Adapun kalau campur baur, tentunya tidak dibolehkan hal tersebut jika akan membuka auratnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bolehkah saya sholat witir awal waktu karena saat akhir malam anak kecil saya kadang rewel dan agar saya bisa tidur sedikit sebelum subuh? Coba ulangi. Bolehkah saya sholat witir awal waktu karena saat akhir malam anak kecil saya kadang rewel dan agar saya bisa tidur sedikit sebelum subuh? Masya Allah. Sholat witir di awal waktu ya. Tentunya disepakati. Dibolehkan witir itu di awal waktu. Karena dalam hadits Abu Hurairah, "Ausani khalili bitalas." Kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku dengan 3, di antaranya adalah an utir qabla an anam, untuk witir sebelum tidur. Jadi kalau bolehnya itu disepakati. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah bahwa witir itu boleh di awal malam. Khilafnya adalah di yang utama, yang paling utamanya. Itu khilafnya. Apakah witir itu paling utama di awal malam atau di akhir malam? Di situ khilafnya. Adapun masalah bolehnya, sunnah witir itu di awal malam, sebagaimana juga sunnah di akhir malam. Cuman pertanyaannya apa yang utama? Itu saja. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apakah benar Ustaz, jika kita membunuh cicak dapat pahala? Iya. Ada hadis dari Nabi SAW yang sahih, kalau kita membunuh cicak dengan 1 kali pukulan, terbunuh, kita dapat 100 pahala. Kita dapat 100 pahala. Kalau 2 kali setengahnya. Pokoknya makin sering, makin banyak pukulan baru terbunuh, maka pahalanya itu makin berkurang. Jadi kalau mati 1 kali pukul, 100 kebaikan. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, izin bertanya soal membeli perhiasan emas secara online. Apakah boleh atau tidak? Kita perlu perhatikan, emas itu kan barang riba. Yang kalau kita beli emas dengan emas, ada 2 syarat. Kata Nabi SAW di hadits Bukhari Muslim, ad-dahab bid-dahab yadan biyadin sawa'an bisawain. Emas dengan emas itu harus tangan ke tangan dan sama timbangannya. Emas dengan emas itu harus tangan ke tangan, yaitu taqabud. Di majelis akad kita serah terima. Kapan ada penyakhiran, maka riba nasi'ah. Dan sawaan bisawain, harus sama timbangannya. 1 gram, 1 gram. 2 gram, 2 gram. Kapan beda timbangannya, maka riba fadl. Kalau beli dengan rupiah, maka ini namanya beda jenis. Nah, kalau beda jenis begini juga dalam hadits Bukhari Muslim, kata Nabi, idza ikhtalafatil ajnas, kalau jenisnya beda, kita beli emas dengan rupiah, ini beda jenisnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Silakan lakukan transaksi jual beli yang penting tangan ke tangan. Tidak boleh ada yang diakhirkan. Kalau diakhirkan, rupiahnya kita kirim sekarang, emasnya nanti, itu namanya diakhirkan, maka ini riba nasi'ah. Barakallahu fikum. Jadi emas itu ketat persyaratannya, kan dia adalah barang riba. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Kami ingatkan kembali kepada teman-teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online, boleh mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar Facebook, IG, dan YouTube.
akun media @AbuYusufUbaidBima_official. Barakallahu fiik. Kami bacakan pertanyaan yang masuk kembali. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Di masjid sekitaran rumah saya masih menggunakan speaker luar untuk sholat berjamaah. Qadarullah, ketika kita sakit atau hujan yang membuat kita tidak bisa pergi ke masjid. Pertanyaan saya, apakah kita boleh bermakmum dengan imam yang ada di masjid sedangkan kita ada di rumah? Karena suara imam terdengar mulai takbir sampai salam. Ketika bangunan itu sudah terpisah dan rumah kita tidak dinamakan masjid, beda kalau terpisah tapi namanya juga masjid. Namanya juga masjid, misalnya lantai 1, lantai 2, atau lantai 2, lantai 3, tapi tetap masjid. Masjid, satu masjid laki-laki, masjid perempuan, itu dibolehkan. Adapun dari rumah tentunya tidak boleh, barakallahu fikum, karena sudah terpisah dari jamaah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tanggapan bagi orang yang mengatakan apa dalil tauhid dibagi 3? Masya Allah. Dalil tauhid dibagi 3 sangat banyak di Quran. Sangat banyak di Quran. Karena Quran itu banyak membicarakan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemberi rezeki, sebagai menghidupkan dan mematikan. Itu kan sangat banyak Quran. Di dalam Quran banyak sekali. Kemudian Quran juga membicarakan tauhid uluhiyah. Sangat banyak sekali tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang terkait dengan perbuatan hamba. Kalau tauhid pertama rububiyah terkait dengan perbuatan Allah. Terkait dengan penghambaan diri, itu tauhid uluhiyah. Banyak di Quran. Dan tauhid asma wa sifat banyak di Quran, banyak dalilnya. Ya, tapi di sini saya akan menyebutkan 2 dalil saya saja. Ya, kita semua tentunya hafal surah Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah itu ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Kalau mau bukti, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Iya, karena di sini terdapat penanaman bahwa Allah adalah Rabb, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Ini tauhid al-asma wa sifat. Nama Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan dari mana sifatnya? Setiap nama ada sifatnya. Terkandung di dalamnya sifat. Ini tauhid al-asma wa sifat. Maliki yaumiddin. Tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tapi kalau mau lagi, ini kan jelas. Dalam Al-Fatihah terbagi tauhid 3. Jadi dalilnya adalah Quran. Kalau mau lagi, saya sebutkan ayat kedua. Ada di surah Maryam, bisa kita buka. Surah Maryam bisa kita buka ayat 65. 65 boleh. Ketika kita ingin mengetahui apa dalil pembagian tauhid ada 3. Pertama kita sudah bilang tadi surah Al-Fatihah. Pembagian tauhid ada 3. Kedua surah Maryam 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Bisa buka nanti. Di ayat ini Maryam 65 terdapat pembagian tauhid secara jelas bahwa dia ada 3. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb, penguasa, pengatur, pencipta as-samawat, langit, wal ard dan bumi, wa ma bainahuma dan apa di antara keduanya. Kita ini tauhid apa ini? Rububiyah.
Tauhid rububiyah. Fa'buduhu wastabir li'ibadati. Maka beribadalah kepadanya dan bersabarlah di atas ibadah kepadanya. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini tauhid al-asma wa sifat. Jadi pembagian tauhid ada 3. Itu adalah pembagian yang ada di Quran dan tentunya ada di hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita beribadah hanya kepada Allah. Bahkan ini inti dari dakwah beliau, dari awal hingga akhir beliau. Ya, dari awal menjadi nabi hingga akhir dari masa hidup beliau, dakwah beliau. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil itu tidak bisa kita hitung dalam pembagian ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Membacakan pertanyaan berikutnya. Seseorang tidak mengetahui bahwa puasa yang ditinggalkan saat haid harus diganti sampai puluhan tahun. Setelah mengetahui bahwa puasa saat haid harus diganti, akhirnya dihitung dan ternyata ada sekian ratus puasa. Apakah dia harus mengganti puasanya atau cukup bertobat saja, Ustaz? Apa yang dia lakukan sebelum dia tahu, sebelum dia hijrah, wajib dia bertobat saja. Ini terkait dengan hak Allah ya. Karena sebenarnya ada 2 pelanggaran itu. Pelanggaran terkait dengan hak Allah dan ada pelanggaran terkait dengan hak sesama. Kalau terkait dengan hak Allah, itu cukup bertobat saja. Cukup bertobat saja. Nanti dia qada di paling terakhir saja, tahun terakhir. Yang lainnya bertobat. Iya, beda kalau terkait dengan hak manusia, tidak cukup bertobat. Harus dia minta maaf kepada manusianya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah hukum nongkrong di coffee shop atau kafe bareng sahabat di kafe yang di mana coffee shop tersebut atau kafe berisi pengunjung laki-laki dan perempuan? Baik, pada dasarnya mubah, barakallahu fikum. Pada dasarnya mubah. Nanti kita bisa katakan haram atau makruh tergantung apa yang terjadi dalam hal tersebut. Terkait dengan apa yang kita lakukan. Terkait dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita di dalamnya melakukan hal yang mubah-mubah, melakukan hal yang haram, maka jadinya apa? Haram. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya belanja di toko online? Barangnya sudah diterima tapi bayarnya bulan depan karena toko online sudah membayarkan, tinggal kita bayar di toko online tersebut. Jika bukan barang riba, barakallahu fikum, jika bukan barang emas atau perak yang kita belanja, boleh. Karena selain emas dan perak, boleh sekarang dibayar, baru nanti barangnya, atau barang dulu baru bayarnya nanti. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ahsanallahu ilaikum. Afwan Ustadz, mau bertanya, apakah ada kekhususan sedekah Jumat dan sedekah subuh? Ataukah keduanya masuk ke umuman sedekah? Tidak ada dalil khusus, barakallahu fikum, terkait dengan sedekah itu hari Jumat. Tidak. Kita dianjurkan bersedekah setiap hari. Kita dianjurkan bersedekah setiap hari. Karena setiap hari, dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, ma min ayamin yusbihu fil ibad illa wa fihi malakan yanzilan. Tidak ada satu hari pun kecuali padanya ada 2 malaikat yang turun. Satunya mendoakan orang yang bersedekah untuk diberi ganti, satunya mendoakan orang yang tidak bersedekah untuk
ia hancurkan hartanya. Ini setiap hari, bukan hanya hari Jumat. Tapi hari Jumat itu adalah hari yang terbaik, matahari terbit di dalamnya. Kalau seorang berbuat baik padanya, maka seorang tentunya berbuat baik pada hari yang terbaik, yang matahari terbit padanya. Termasuk berbuat baik adalah sedekah. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh istri melarang suaminya membawa anak-anaknya ke rumah mertua? Itu dibicarakan barakallahu fikum dengan suaminya. Iya, kenapa? Apa sebabnya? Iya, boleh saja hal tersebut. Iya, karena perempuan juga punya hak yang semisal dengan suaminya. Iya, karena dalam Quran, walahunna mitlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, untuk mereka itu, untuk istri punya hak yang serupa dengan suaminya, ya, terhadap apa yang mereka lakukan terhadap suaminya, ya, tentunya bil ma'ruf, dengan kebaikan, ya, sesuai dengan juga kebiasaan yang ada. Ya, ini dilihat nanti dia bicarakan dengan suaminya apa sebabnya. Kalau dibilang boleh, boleh saja. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya ibu yang menyusui berpuasa? Masya Allah. Setelah berpuasa asinya berkurang. Masya Allah. Itu kan perlu kita perhatikan baik-baik, bahwa seorang yang hamil atau menyusui itu bukan tidak boleh berpuasa, bahkan wajib baginya berpuasa. Wajib baginya berpuasa. Itu hukum asal. Iya, hukum asal. Cuman boleh dia berbuka jika dia tidak mampu. Itu saja barakallahu fikum. Jadi jangan sampai ada yang salah paham, hamil atau menyusui langsung tidak berpuasa. Enggak. Wajib dia berpuasa. Cuman nanti kalau dia tidak mampu berpuasa, boleh berbuka. Barakallahu fikum. Itu disepakati, tidak ada khilaf pendapat di kalangan para ulama. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, jika cairkan BPJS tenaga kerja, nilai yang cair sudah termasuk pengembangannya dalam kurung riba, tapi bisa diketahui berapa yang murni di store selama ini dan berapa hasil pengembangannya. Hasil pengembangannya itu baiknya dikemanakan Ustadz? Apa bisa disedekahkan ke kerabat dekat? Baik, barakallahu fikum. Harta riba itu bukan disedekahkan, tapi kita keluarkan untuk berlepas dari harta riba, begitu. Jadi jangan niat sedekah, niatnya adalah berlepas dari harta kotor. Berlepas dari harta kotor, tapi kita tetap mendapatkan pahala, karena pahala itu didapat dengan bersedekah dan dengan meninggalkan harta yang subhat atau harta yang kotor. Iya, jadi kita kasih, pada dasarnya pertama kasih kepada kebutuhan umum, seperti bangun jalan, bangun saluran air, bangun sekolah. Itu pada dasarnya barakallahu fikum kalau harta riba. Kemudian boleh juga dikasih kepada orang miskin. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bolehkah perempuan ziarah ke kuburan? Boleh. Tapi tidak boleh dia berbanyak ziarah kuburan. Karena sebenarnya para ulama berselisih pendapat. Dia akan hukum perempuan ziarah kubur. Di antara para ulama ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi ada juga yang mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh adalah berdalil dengan hadits Aisyah yang bertanya kepada Rasulullah apa yang beliau katakan ketika ziarah kubur. Maka Nabi mengajarkan kepadanya doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ini kan beliau bertanya dan apa doanya. Nabi tidak mengatakan, tidak boleh kamu. Iya, bertanya tentang itu karena perempuan tidak boleh ziarah kubur. Tidak seperti itu. Sehingga dengan dalil ini boleh ziarah kubur. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh perempuan ziarah kubur. Karena ada hadis juga dari Nabi SAW. Ya la'anallahu zawaratil kubur.
Allah Subhanahu wa taala melaknat para perempuan yang ziarah kubur. Dengan ini dikatakan bahkan laknat, berarti haram bahkan. Nah, dari dua pendapat ini, dengan dalil-dalil yang sama-sama sahih, para ulama silang pendapat tadi itu. Dan karena dia sama-sama sahih, bisa dengan jalur dikompromikan, yaitu perempuan itu makruh ziarah kubur. Ini ambil pertengahannya, makruh ziarah kubur, atau dia bisa menjadi haram kalau dia memperbanyaknya, sering ziarah kubur. Kalau dia adalah sering ziarah kubur, karena lafadznya zawarat, para perempuan yang selalu ziarah kubur. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum membaca Al-Quran setelah belajar tajwid tapi belum sempurna pengucapan hurufnya? Apakah hukumnya berdosa? Tidak, baca saja sesuai kemampuan sambil belajar. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Jadi apa yang mampu sekarang lakukan saja sambil kita belajar terus untuk memperbaikinya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah ada warna khusus untuk kaos kaki wanita ataukah yang penting menutup kaki? Yang penting menutup aurat. Karena haditsnya adalah al-mar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurat. Yang penting dia tutup auratnya. Barakallahu fikum. Tidak ada warna khusus. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, apakah masih ada kewajiban sholat bagi orang tua yang sudah pikun dan sudah tidak ingat cara sholat lagi? Kalau pikun sudah hilang taklif, barakallahu fikum. Kalau pikun itu artinya hilang akal. Sudah hilang akal sehatnya. Orang yang sudah hilang akal sehatnya itu sudah hilang kewajiban. Sudah hilang kewajiban. Karena syarat taklif, syarat seorang itu dibebani syariat adalah al-aqlu. Dia masih memiliki akal sehat. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah disunnahkan memakai pakaian putih saat sholat Jumat? Karena saya melihat banyak ikhwah yang memakai pakaian putih saat sholat Jumat. Tidak. Kalau dikatakan sunnah saat sholat Jumat, tidak bisa begitu ya. Tidak bisa kita mutlak. Yang benarnya adalah kita kalau mendatangi sholat Jumat adalah memakai pakaian terbaik. Memakai pakaian terbaik. Apapun warnanya, kalau itu adalah pakaian terbaik yang kita miliki, maka itu adalah yang dianjurkan. Setelah itu, pakaian itu sunnah yang putih, dan ini tidak harus Jumat. Iya, tidak harus hari Jumat. Bahkan memang pakaian yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah yang warna putih. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau kita ketindisan saat tidur dari sisi agama, bagaimana itu Ustadz? Ya, ketindisan itu kan jin yang menindis kita, yang masuki kita. Iya. Dari sisi agama tentunya jin bisa. Iya. Atas izin Allah. Jin bisa melakukannya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena itu dari jin tentunya kita bertawud. Ya, membaca ayat kursi. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya ketika memelihara kerbau dengan niat untuk dijual, tapi selalu yang beli adalah saudara kita non-muslim yang dipakai untuk upacara adat kematian mereka? Pertama, asalnya mubah memelihara apa saja. Ia memelihara dari hewan-hewan yang halal. Dari hewan-hewan yang halal dimakan. Mubah. Kecuali hewan yang memang dilarang kita untuk memeliharanya. Seperti anjing. Ya, demikian pula hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan.
Iya. Dan mengenai yang kita tanyakan, kalau itu adalah kerbau umum saja yang kita pelihara untuk kebutuhan banyak orang, ya asalnya mubah. Asalnya adalah mubah. Kemudian setelah itu, kalau dipakai untuk hal-hal yang diharamkan, itu dosa bagi pelaku langsung. Dosa bagi pelaku langsung. Dan kalau mau waro, ya kalau mau waro itu meninggalkan sesuatu yang memberikan mudarat untuk akhirat, kita jangan pelihara kerbau yang khusus orang cari untuk perayaan mereka. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya menganggur kredit BTN, Ustaz? Hukumnya menganggur kredit BTN. Apa itu menganggur? Kayaknya mengangsur. Nanti kita tunggu lagi dari penanya, dia perbaiki. Apakah menganggur atau mengangsur? Nganggur. Jauh sekali hurufnya itu ya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, apakah setelah mandi wajib harus berwudu lagi untuk sholat? Tidak harus. Karena seorang yang mengangkat hadas besar, itu sudah terangkat hadas kecilnya. Seorang yang mengangkat hadas besar dengan mandi, itu sudah terangkat hadas kecilnya. Sehingga tidak perlu lagi berwudu. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, mana yang lebih afdol? Mana yang afdol? Berdoa pakai bahasa Arab, tapi kita tidak tahu artinya, atau kita pakai bahasa Indo? Pakai bahasa Indo, barakallahu fikum. Kita pakai bahasa Indo karena kita mengerti apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengetahui serta memahami seluruh bahasa. Jadi kita pakai bahasa Indo saja berdoa, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana solusi untuk orang tua yang pakai popok terkait sholatnya? Apakah bisa dijamak? Karena kesulitan kalau setiap kali mau sholat ganti popok. Boleh dia jamak sempurna. Dia gabungkan antara maghrib isya, sholat maghrib dulu baru sholat isya. Yaitu kalau tidak memberatkan, kan ini 8 rakaat 7 rakaat barakallahu fiik. Kalau tidak memberatkannya boleh jamak. Karena kadang jamak itu memberatkan juga bagi orang sakit. Karena dia lakukan banyak. Iya, dia lakukan langsung 7 rakaat kalau maghrib isya, 8 rakaat kalau duhur asar. Jadi tapi kalau kita bertanya boleh jamak atau tidak, boleh jamak. Boleh dia menjamak sholatnya karena sakit atau masyakoh udurnya tersebut. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bolehkah seorang istri mengajukan talak kepada suaminya karena sang suami mendalami ilmu tasawuf yang menyebabkannya gila? Masya Allah. Iya. Kalau dibilang boleh, boleh kalau membahayakan agamanya. Kalau sudah mulai membahayakan agamanya, boleh. Iya, dia mengajukan khulu, minta cerai. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Kami ingatkan kepada teman-teman untuk mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBima_official. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan yang masuk. Bolehkah menggunakan bahasa Indonesia ketika berdoa dalam sholat? Dalam sholat tidak. Dalam sholat itu doanya ya pakai doa bahasa Arab. Karena Nabi SAW katakan inna hadis sholat la yasluh li kalamin nas. Sholat itu tidak cocok untuk ucapan manusia. Iya, itu adalah lidzikrillahi wa qiraatil Quran. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membaca Quran. Boleh berdoa
tentunya dengan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Kita sambil menunggu pertanyaan yang masuk. Apa hukumnya pinjam meminjam dalam bentuk emas, Ustaz, dengan harapan nilai emas tidak berubah? Kalau yang dimaksud adalah pinjam emas, kemudian nanti diganti dengan emas, tidak apa-apa. Boleh seorang itu pinjam emas, nanti ganti emas yang senilai dengannya. Tapi, jadi kalau dia pinjam 1 gram, dia ganti 1 gram. Kalau dia pinjam 2 gram, dia ganti 2 gram. Kan begitu. Kapan dia pinjam 1 gram, ganti 1,1 gram, 5 misalnya, riba. Riba. Jadi pinjam itu boleh pinjam emas. Tidak harus orang pinjam uang, boleh pinjam. Emas boleh dipinjam. Cuman kembalinya tetap sama. Iya, masalah harganya nanti naik atau tidak itu urusan lain kan. Yang penting kan dia kembalikan emas. Karena dia pinjam emas. Barakallahu. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bolehkah seseorang berwasiat kepada keluarganya? Kalau saya nanti meninggal, tolong jangan ada yang merayakan acara tahlilan setelah kematianku. Dan jangan tinggikan kuburanku. Karena di keluarga kami, mereka selalu merayakan acara tahlilan setelah kematian dan meninggikan kuburan. Masya Allah. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa sekarang orang harus berwasiat karena banyaknya pelanggaran. Sahabat dulu berwasiat. Masya Allah. Kalau saya meninggal, saya dikuburkan seperti Rasulullah. Ya, ditutup dengan labina. Mereka berwasiat. Barakallahu fikum. Ya, mereka dulu saja yang kurang pelanggarannya berwasiat. Maka tentunya kita sekarang ini yang banyak sekali orang keluar dari sunnah, lebih-lebih kita tentunya sangat dianjurkan untuk berwasiat. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, mana yang afdol bagi wanita? Apakah taklim di masjid atau di rumah? Tentunya dia boleh ke masjid. Dan kalau dia tinggal di rumahnya itu lebih utama. Iya, kalau dia tinggal di rumahnya lebih utama. Cuman kalau dia ke masjid tidak boleh dilarang. Kalau dia minta izin ke masjid tidak boleh dilarang. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian menghalangi, melarang hamba-hamba perempuan Allah itu untuk ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bolehkah berdoa dalam sholat yang lafaz doanya dari ayat-ayat Al-Quran? Kalau di sujud atau di ruku tentunya tidak boleh. Barakallahu fikum. Ada larangan untuk membaca Quran ketika ruku dan ketika sujud. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya menggunakan BPJS Mandiri yang melebihi iuran bulanan kita? Iya, masalah BPJS ini kan ya masalahnya di penggunaan kita. Masalah kita sendiri, Ji. Iya. Yang mana sebenarnya di rumah sakit kalau kita tidak pakai BPJS pun tidak ada masalah. Diperbolehkan. Iya, ini kapan masalahnya kita adalah masalah ketika menggunakannya lebih dari uang yang kita taruh. Ini yang masalah. Berarti masalahnya ada di kita. Padahal kita boleh tidak menggunakannya. Kalau memang itu meragukan, kata Nabi, da'ma yaribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yaribu, kepada apa yang tidak meragukanmu. Iya, kalau sakit ya pakai saja fasilitas yang umum, kan boleh. Tidak, rumah sakit tidak melarang kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apa obat futur di dalam beribadah dan belajar agama, Ustaz? Obatnya adalah istiqomah.
di atas hal tersebut walaupun lagi turun semangat, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut walaupun sedang turun semangat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita banyak diam dalam percakapan, pergaulan untuk menjaga lisan yang buruk, tapi banyak mengira sombong karena jarang berbicara? Ya, kalau menyebabkan sangkaan buruk dari orang, jangan dilakukan. Barakallahu fikum. Iya, kita harus menghindari persangkaan buruk itu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, dulu pernah meminjam uang riba tapi sekarang aplikasinya terhapus. Bagaimana cara menggantinya? Mohon nasihatnya Ustadz. Wallahualam, hal tersebut tanya yang tempat kita meminjam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, hukum mengucapkan selamat ulang tahun tapi diganti dengan ucapan Allahumma barik dan semisalnya. Masya Allah, dalam syariat kita ini adalah al-ibratu bil haqqa'i. Yang menjadi ibrah itu adalah hakikatnya, bukan ucapan orang mengucapkannya atau nama yang diberikan oleh orang yang menamakannya. Yang namanya ulang tahun tidak disyariatkan dalam Islam. Mau kita namakan dengan apapun, tetap diharamkan. Karena ya, kita dalam syariat Islam sebagai muslim tidak ada ulang tahun. Bahkan harusnya kita bersedih. Umur kita berkurang, berkurang lagi kesempatan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita tidak merayakannya dengan kebahagiaan, tapi kita bersedih bahwa hilang lagi jatah hidup kita di kehidupan dunia ini. Tapi kalau kita tidak berpikir itu, ketahuilah bahwa Nabi SAW tidak berulang tahun, dan Nabi tidak menganjurkan kepada para sahabat untuk berulang tahun, dan tidak ada sama sekali dari generasi terbaik yang melakukan ulang tahun. Ulang tahun ini dari ajaran orang selain kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ana pernah mengantar kiriman. Biasanya tidak ada ongkirnya, tapi kadang diberikan biaya ongkir oleh si penerima. Pertanyaan Ana, apakah boleh kita mengambilnya, Ustaz? Pertama, jika kita bekerja untuk sebuah perusahaan, misalnya jasa kirim mengirim, kita tanya dulu kepada yang memperkerjakan kita, apakah boleh menerima kalau dikasih atau tidak. Itu kalau dia bilang boleh, ya boleh, kan begitu. Nanti jangan sampai saya bilang boleh, ternyata aturannya di situ tidak boleh. Iya, nanti dilihat. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, mohon solusinya. Saya dan ipar sudah berselisih 14 tahun. Bahkan 2 tahun belakangan kami tidak bertegur sapa karena ipar yang sering mencela dan bercerita jelek tentang saya di keluarga suami. Akhirnya saya menjaga jarak dan saya sudah beretikat baik. Baik, barakallahu fikum. Kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, itu tidak boleh kita balas dengan keburukan. Iya, tidak boleh kita balas dengan keburukan. Kenapa? Pertama, kita sebagai seorang muslim, kita yang sudah belajar, apalagi itu masalah menghajar, menjauhi saudara semuslim, menjauhi saudara semuslim itu tidak dibolehkan, diharamkan dalam Islam. Dalam hadits Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la yahillu li muslim, dalam riwayat Imam Muslim, la yahillu li mu'min, tidak halal bagi seorang muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan tidak halal bagi seorang mukmin
ayyahjura akhahu fawqa thalath, untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Ini kan diharamkan dalam ini. Iya, diharamkan dalam Islam. Sehingga kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Tidak boleh melakukan hal tersebut, barakallahu fiik. Iya. Kemudian masalah mereka berbuat buruk, ya tentunya ya itu adalah urusan mereka. Kita tidak berdosa dalam hal tersebut. Di dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, ada seorang datang bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia berbuat baik kepada keluarganya, tapi mereka berbuat jahat. Dia berlaku baik pada mereka, tapi mereka berlaku tidak baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Fa in kunta kama qulta, fa ka'annama tasibbuhumul mal." Jika benar seperti apa yang kamu katakan, maka seakan-akan engkau menyuapkan kepada mereka abu yang panas. Hadis riwayat Muslim. Seakan-akan engkau menuangkan kepada mereka abu yang panas. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa maksudnya bukan benar-benar memberikan kepada mereka abu yang panas, tapi mereka mendapatkan dosa dan celaan karena keburukan mereka kepadamu, sedangkan kamu memperoleh pahala karena tetap berbuat baik kepada mereka. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, biar saja, kan itu kan dosanya. Kita jangan ikut juga mau berbuat dosa dengan memutus silaturahmi dengannya. Tidak, tetap kita berbuat baik padanya. Tetap kita berbuat baik kepadanya. Dan di akhir hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita jika seperti itu. Tapi kalau kita balas juga dengan itu, maka tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. 2 pertanyaan terakhir yang kami akan bacakan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya bersalaman dengan suami dari ibu susuan? Apakah termasuk mahram atau bukan? Suami dari ibu susuan. Berarti bapak susuan tak? Bapak susuan. Mahram. Bapak susuan adalah mahram. Iya. Jadi ibu yang, jika kita disusui oleh seorang ibu, maka istri dari ibu itu bapak susuan kita. Iya, mahramnya kita. Demikian pula anak dari ibu susuan itu adalah mahram kita, karena dia adalah saudara sepersusuan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Apa berdosa jika tidak menghadiri undangan? Lanjut. Itu Ustaz. Karena tidak ada uang isi amplop. Masih ada sambungannya tahu gak? Iya, baca Ki. Iya. Jadi apakah berdosa jika tidak menghadiri undangan karena tidak ada uang isi amplop? Berdosa. Hadiri saja. Karena kewajiban kita menghadiri undangan, bukan membawa amplop. Ya, bukan membawa amplop. Hadiri saja undangannya. Ya, karena menghadiri undangan termasuk hak muslim atas muslim. Masalah tidak ada amplop, itu masalah lain. Iya, tidak masalah kalau kita hadir tanpa ada amplop. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum wa yassarakallahu fi kulli umurik. Karena dengan sebabnya telah tersampaikan ilmu kepada kita. Dan Anda ingatkan untuk bagi teman-teman Ayub yang menyaksikan program ini untuk mensubscribe, memfollow dan men-share akun media @AbuYusufUbaidBima_Official, karena itu semua gratis. Barakallahu fiik. Ana tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.